Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan saya Pak Didi. Kali ini masih di pelajaran ekonomi ya. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan materi yang kemarin, yaitu pendapatan nasional. Dalam perhitungan pendapatan nasional kemarin, saya sampaikan ada beberapa komponen. Yang kemarin masih saya sampaikan hanya 2. Ini sebenarnya ada 6. Kemarin saya sebutkan 2 saja. Yang pertama yaitu GDP atau Gross Domestic Product atau produk domestik bruto. Ini adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di dalam suatu negara dalam jangka atau kurun waktu selama 1 tahun. Untuk mendapatkan atau untuk menghitung GDP ini, rumusnya adalah pendapatan masyarakat yang berada di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara asing yang berada di dalam negeri. Jadi ini konteksnya warga negara, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di dalam negeri, dalam hal ini Indonesia. Yang kedua adalah produk nasional bruto atau gross national product. Adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara di suatu negara yang tinggal di dalam negeri maupun luar negeri dalam kurun waktu selama 1 tahun. Artinya apa? Di sini adalah warga negara tersebut bisa berada di dalam negara tersebut maupun yang berada di luar negeri. Misal gini, ada warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri, yaitu Indonesia. Dan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Entah itu di negara mana saja, itu termasuk jika mereka mempunyai penghasilan, itu termasuk GNP atau produk nasional bruto. Dan rumusnya gimana? GNP sama dengan produk domestik bruto ditambah pendapatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dikurangi pendapatan warga negara asing yang berada di dalam negeri. Ini adalah rumus untuk mencari GNP atau PNB. Yang ketiga adalah komponen yang ketiga, produk nasional neto atau kita singkat dengan NNP, Net National Product. Bagaimana cara mengetahui atau rumus dari NNP ini? Sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Apa sih yang dimaksud dengan penyusutan itu sendiri? Penyusutan adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Misal kita mau memproduksi kertas. Dalam produksi kertas itu terdapat mesin. Mesin biasanya umur mesin itu selama 5 atau 10 tahun, katakanlah begitu. Jika lebih dari 5 atau 10 tahun itu, otomatis mesin itu akan mengalami yang namanya mungkin rusak. Setiap tahun itu nilai mesinnya akan berkurang. Ya, itu yang dimaksud dengan penyusutan. NNP dengan GNP atau Gross National Product dikurangi penyusutan atau depresiasi. Kita lanjut. Yang keempat adalah pendapatan nasional neto atau Net National Income. Atau singkatannya NNI. NNI bisa kita cari dengan rumus NNP, Net National Product tadi, dikurangi pajak tidak langsung, ditambah subsidi. Contoh dari pajak tidak langsung itu adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Misal kalian belanja di Alfamart, Alfamidi, mungkin biasanya di situ ada tertera yang namanya PPN sekian persen. Biasanya dalam pajak ini atau pajak tidak langsung ini PPN-nya sebesar 10%. Dan ini dibebankan kepada konsumen. Ya. Pajak tidak langsung itu adalah pajak yang dibayarkan secara tidak langsung. Artinya begitu. Yang kelima adalah pendapatan perseorangan atau personal income. Adalah pendapatan perseorangan, pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misal gaji seorang pegawai maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Rumusnya PI sama dengan Net National Income atau NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan, pajak perseroan, iuran jaminan sosial dan iuran-iuran yang lain.
Transfer payment sendiri di sini adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiun, tunjangan-tunjangan, dan lain sebagainya. Komponen yang terakhir dalam perhitungan pendapatan nasional yaitu disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Artinya pendapatan ini adalah pendapatan yang sudah siap kalian gunakan untuk berbelanja, baik itu barang maupun jasa. Untuk rumusnya adalah DI atau disposable income sama dengan personal income atau pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung. Pajak langsung ini adalah pajak yang dibayarkan wajib pajak secara langsung. Contohnya PPh atau pajak penghasilan. Jika kita menerima gaji kita akan dipotong berapa persen untuk membayar pajak. Itu adalah pajak langsung atau pajak yang dibebankan secara langsung kepada wajib pajak. Demikian komponen-komponen pendapatan nasional atau materi kita kali ini. Selanjutnya di pertemuan mendatang kita akan mencoba belajar menghitung atau mencoba menghitung bagaimana cara menghitung atau mengetahui pendapatan nasional menggunakan metode ini tadi. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.